Selamat datang di Papua, tepatnya di Kabupaten Jayawijaya dengan ibu kotanya Wamena. Kami, staf ADP Kurulu, akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang daerah ini dan mengenai banyak hal yang dapat kita lakukan di sini. Kurulu merupakan suatu area di Kabupaten Jayawijaya, area yang juga terkenal dengan sebutan Lembah Balim. Daerah ini merupakan salah satu area yang menjadi fokus layanan World Vision Indonesia atau WVI. Sebagai salah satu bagian dari WVI, Kantor Area Development Program atau ADP Kurulu didukung oleh 15 personel yang terdiri dari para staf kantor dan staf pengembangan di lapangan. Salah satu bidang yang menjadi fokus pelayanan ADP Kurulu adalah program pendidikan untuk anak-anak. Hal ini merupakan wujud keyakinan bahwa usia anak adalah usia yang paling penting untuk menyiapkan individu menjadi seseorang yang utuh sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang dewasa, produktif, serta berdaya guna bagi sesama dan lingkungannya di masa depan. Fokus ini juga diambil berdasarkan kenyataan tentang masih rendah dan terbatasnya kualitas sumber daya manusia lokal di wilayah layanan ADP Kurulu, yang semakin memperlebar kesenjangan kesejahteraan hidup antar penduduk, terutama saat arus modernisasi masuk semakin deras ke wilayah ini. Menyikapi kondisi tersebut, ADP Kurulu berkomitmen menjalankan program pendidikan anak usia dini atau PAUD yang memfokuskan intervensi pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Fokus program pada penyelenggaraan PAUD ini diambil karena masa usia dini pada individu merupakan level yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Pada usia tersebutlah individu mengalami perkembangan yang paling pesat, baik dari segi fisik, psikologis, dan spiritual. Selain itu, PAUD juga merupakan hal yang sangat penting karena menjadi ajang persiapan bagi anak untuk memasuki level pendidikan dasar selanjutnya. Ada 3 kepentingan. Yang pertama itu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu masuk sekolah tepat waktu, fokus kepada guru, kerjasama dengan teman-teman kelas. Hal itu mempengaruhi hasil belajar. Selain dari itu, anak-anak perlu tahu beberapa konsep semacam lebih dari, kurang dari, depan, belakang, kiri, kanan. Hal-hal itu penting pada waktu guru mau mulai mengajar bahasa Indonesia atau matematika. Dan yang ketiga, anak-anak juga belajar bahasa yang cocok. Karena bahasa di rumah lain daripada di sekolah, apalagi di daerah di sini, orang tua rata-rata berbicara bahasa daerah sendiri, dan di sekolah guru-guru seringkali pakai bahasa Indonesia. Selain itu juga membentuk kosakata yang cukup untuk belajar dengan efektif. 5, 6, 7, 8, saparai, ke sekolah hari ini sampai dapat. Potensi anak ini sebenarnya punya 4 dasar ya, jadi ada otak kanan, otak kiri, dan juga fungsi motorik, dan juga kecerdasan mental. Jadi mental ini hubungannya dengan percaya diri. Jadi kalau misalnya di usia anak di usia dini ini anak bisa mendapat perkembangan secara maksimal dalam hal potensi ini, maka mereka akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pengetahuan lainnya di usia setelah 6 tahun itu. Hal ini juga didukung oleh para praktisi pendidikan yang secara nyata telah melihat dan mengalami pentingnya PAUD bagi perkembangan dan kesiapan anak untuk menjalani kegiatan pendidikan. Karena dia punya pengalaman di TK memegang berbagai macam jenis benda, itu mengajar anak, memberi anak untuk menolong anak supaya tangannya menjadi terbiasa untuk memegang pensil, dan waktu di kelas 1 mereka bisa menulis. Kalau dalam sisi matematika, anak yang pernah ikut di TK itu dia kalau minta menghitung, dia bisa menghitung dengan cara-cara yang konkret. Misalnya kita menggunakan pion, atau kita di kelas 1 menggunakan sedotan. Dia cepat untuk menghitung, dan dia bisa. Waktu kita meminta untuk menghitung, anak bisa. Sebagai wujud komitmen dalam program pendidikan anak usia dini,
Sejak pertengahan tahun 2006 sampai dengan akhir 2009, ADP Kurulu telah memfasilitasi berjalannya kegiatan PAUD yang diimplementasikan dalam bentuk 10 Honai Belajar Anak atau HBA. Berdasarkan akan kesadaran tentang pentingnya pendidikan usia dini untuk anak-anak terutama di Provinsi Papua khususnya di Wamena, maka kami WVI ADP Kurulu terpanggil untuk mengajak masyarakat untuk mulai membangun Honai Belajar Anak. Kegiatan ini kami mulai sejak tahun 2006, di mana masyarakatlah yang menentukan tempat, masyarakatlah yang bersama dengan kami melakukan pembangunan. Mulai tahun 2009, sebagai bagian dari strategi untuk menjamin sustainability dari program PAUD, WVI ADP Kurulu memfasilitasi berjalannya HBA bersama beberapa gereja yang juga hadir di daerah layanan. Bentuk kerjasama ini terwujud dalam berjalannya kegiatan Sekolah Minggu Fokus. Bahwa bagaimanapun juga WVI ADP Kurulu akan keluar dari suatu wilayah karena terbatas dengan usia pelayanan. Namun kami melihat gereja sebagai salah satu wadah yang berada di masyarakat tetap akan selalu ada. Oleh karena itu sejak tahun lalu kami mulai mengembangkan pendidikan prasekolah di gereja. Kami tidak membangun sarananya, tapi kami menggunakan pastori gereja. Di mana kami berharap dengan digunakan pastori gereja, masyarakat bisa melihat bahwa gereja juga tidak hanya sebatas memberikan firman, tapi gereja juga bisa berbuat sesuatu di tengah masyarakat. Terdapat berbagai target yang hendak dicapai dengan menghadirkan seluruh HBA tersebut di tengah masyarakat. Di antaranya adalah mengenalkan dunia pendidikan kepada anak-anak sejak dini. Antara lain, melalui pengenalan huruf, kata, angka, kalender, dan warna, agar mereka semakin siap ketika memasuki program pendidikan dasar. Berbagai aktivitas juga diadakan untuk menstimulasi perkembangan motorik mereka. Tentu saja untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, seluruh HBA yang ada sangat membutuhkan dukungan nyata, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai media belajar bagi anak-anak yang menjadi peserta HBA. Salah satu dukungan nyata dalam bidang pendidikan yang telah terwujud bagi masyarakat dan anak-anak usia dini di Lembah Balim ini datang dari sekelompok kaum muda dari kota Jakarta yang menyebut perkumpulan mereka dengan nama Dreamcatcher. Ketika melihat dukungan nyata yang telah diberikan, maka kita pun dapat turut menghayati bahwa impian indah yang dimiliki kelompok ini adalah tentang terciptanya sebuah kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan dan menikmati layanan pendidikan yang berarti bagi mereka. Kelompok Dreamcatcher telah mewujudkan sebagian dari impian tersebut ketika 14 Honai Belajar Anak atau HBA yang tersebar di tengah masyarakat Lembah Balim mendapatkan dukungan nyata berupa media belajar yang sangat variatif. Seluruh penyediaan media belajar ini didasarkan juga pada kesadaran bahwa setiap anak adalah individu yang sangat unik dan penuh dengan potensi masing-masing, sehingga media yang disediakan pun ditujukan untuk mengakomodir perkembangan berbagai potensi tersebut. Berdasarkan prinsip bahwa proses pengembangan yang bermakna dan berkelanjutan adalah proses yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya, maka dalam proses pengembangan HBA ini, masyarakat pun dilibatkan dan difasilitasi untuk menyampaikan pemikiran dan kebutuhan mereka. Orang tua dan para tutor difasilitasi untuk berdiskusi dan menyampaikan pemikiran tentang bagaimana HBA-HBA yang ada di tengah mereka dapat semakin dioptimalkan pengoperasiannya. Dari hasil diskusi bersama masyarakat dan tutor, maka WVI ADP Kurulu mulai menyusun rencana penyediaan perlengkapan serta peralatan yang dibutuhkan. Mengingat bahwa posisi daerah pelayanan berada di wilayah pegunungan yang cukup terpencil dengan berbagai keterbatasan yang ada dan tingginya harga, maka proses penyediaan perlengkapan ini bukanlah suatu hal yang mudah.
Bagian logistik bahkan harus melakukan perjalanan sampai ke wilayah ibu kota provinsi, yaitu Jayapura, untuk melakukan pembelian dan penyediaan barang. Setelah pencarian yang berlangsung beberapa hari, berbagai perlengkapan dan peralatan yang telah diperoleh kemudian dikirimkan melalui ekspedisi udara dari Jayapura ke wilayah pelayanan di Wamena. Seluruh perlengkapan dan peralatan yang telah tiba di Wamena lalu dikelompokkan menjadi suatu paket yang siap didistribusikan ke setiap kone belajar anak di seluruh penjuru wilayah layanan. Sebelum distribusi dilakukan, pengenalan dan pelatihan penggunaan perlengkapan baru ini juga dilakukan kepada setiap tutor HBA dan bahkan juga orang tua anak-anak di lapangan. Hal ini sangat diperlukan agar seluruh peralatan dapat digunakan dengan seoptimal mungkin. Pada proses distribusi, berbagai perlengkapan tersebut langsung diserahkan kepada tutor yang menjadi penanggung jawab HBA. Banyak kesan yang diutarakan oleh tutor dan juga berbagai pihak terkait di setiap HBA saat menerima perlengkapan dan peralatan tersebut. Dapat dirasakan bahwa berbagai ungkapan syukur dan harapan muncul di antara mereka. Atas kelompok bantuan di Rim Kecer untuk bantuan untuk anak-anak kami. Jadi kami banyak terima kasih. Nit desa wasela di bawah wasit dalam di bawah gereja wasela wasit dalam di bawah nit bapa nabur WPI-nen wong sawanganet no yo name jiba lewar BPI nit anak burit no jo name jo ma alar wong sano anak burit ya ke eno jo name nit maksur wong sagani anak burit no lebih pintar ini dua lu anak burit no jabo kami bos dalam o ya paoro alu nabur wong sano wa yo yo alanta ba nit ni nebe nit esa wos ala ni nda ba subuluk an wa yo napur wah ala labu ya mungkin kau karwani no. Wah, terima kasih Bapak. Ini nerima ilu ada pebagai nonggodek muda. Katen wangan diken jalan yang gelisangan, TK yang gelisi gambar-gambar mah bukan sari kaken ba jalan indua kanen ni anak anen terima kasih Bapak yang mane alanin jabung gowaro kesua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai tutor sangat berterima kasih sekali kepada VVI karena kami dulu di Hosiala ini belum ada seperti kegiatan ini, tapi dari Yayasan VVI bisa kasihkan kepada kita sebagai sekolah minggu fokus. Maka anak-anak saya mereka tidak tahu mengenal huruf, angka dan mengenal warna, tapi dengan lewat kegiatan ini mereka bisa mengenal warna dan bisa mengenal angka dan huruf sampai anak-anak saya itu perkembangannya sudah maju dan mereka bisa ke SD, bisa berhasil. Terima kasih juga, saya sangat berterima kasih karena pertama itu karena belum ada alat peraga kami sulit untuk mengajar anak-anak saya, tapi karena ada satu kelompok yaitu dari Rim Kecer bisa membantu kita alat peraga, maka lewat alat peraga itu anak saya mereka bisa lebih maju dan bisa bermain dan tangan mereka bisa menggerakkan, hati mereka bisa berpikir lewat alat peraga itu.
Untuk mendukung aktivitas belajar mengajar di HBA, selain peralatan dan perlengkapan yang disediakan di dalam ruangan, ADP Kurulu juga melakukan renovasi dengan pengecatan dan pendekorasian HBA. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan atmosfer belajar mengajar melalui gambar dan lukisan yang akan menstimulasi keingintahuan anak untuk belajar lebih lagi tentang warna, bentuk, angka, huruf, dan benda. Ini adalah salah satu HBA yang kami fasilitasi. Kami memfasilitasi dengan melakukan pengecatan buat dinding HBA yang kami buat dalam bentuk lukisan-lukisan yang bernuansa anak-anak. Ini maksudnya supaya anak-anak pada saat datang belajar di sini dia senang melihat lukisan-lukisan ini sambil belajar mengenai berbagai gambar-gambar yang kami buat. Jadi merangsang imajinasi anak dan juga daya kreativitas. Perlengkapan bermain seperti ayunan dan luncuran juga disiapkan untuk dipasang di halaman HBA. Hal ini dilakukan karena stimulasi aspek motorik juga merupakan langkah yang sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Seluruh dukungan dan perhatian terhadap HBA yang diberikan kelompok Dreamcatcher dalam program ini telah memenuhi sekaligus membawa banyak harapan di masa depan bagi masyarakat dan anak-anak di daerah Kurulu dan sekitarnya. Selaku WFI ADP Kurulu bersama masyarakat yang menjadi partner utama kami, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Dreamcatcher yang mempunyai hati untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang-orang yang tidak dikenal. Kami tahu bahwa itu bukan hal yang mudah, namun kami sadar apabila kita semua mempunyai hati yang sama, Tuhan akan membuka jalan, akan memberikan kepada semua orang yang punya hati bisa berbuat sesuatu di tanah Papua ini. Terima kasih banyak Dreamcatcher, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.